Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri dari Syawati Rahmatullah dengan NIM 19033013. Di sini saya akan berperan sebagai guru pada materi pengukuran dan alat ukur. Baiklah, di sini saya Devi Rahmadani dengan NIM 19033016 akan berperan sebagai guru dalam materi besaran dimensi. Baiklah, perkenalkan nama saya Dewa Fadri, NIM 190333017. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang review materi atau kegiatan awal. Baiklah, perkenalkan nama saya Sania Kirmakinanti dengan NIM 19033027. Di sini saya akan berperan sebagai guru pada materi angka penting dan notasi ilmiah. Baiklah, perkenalkan nama saya Jerifara Teresa, NIM 19033031, berperan sebagai guru dalam soal HOTS. Baiklah, itulah tadi perkenalan dari masing-masing anggota dari kelompok 2. Baiklah, untuk saat ini kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara seorang guru untuk menyampaikan materi kepada siswanya. Yang mana kegiatan ini terdiri atas 3 kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Dan metode pembelajaran yang akan kami gunakan di sini adalah metode ceramah yang akan mengikutsertakan peserta didiknya ikut aktif dalam pembelajaran. Baiklah, mungkin sekian pembukaan dari kelompok kami. Kita masuk pada demonstrasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang Anda semua. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, silahkan Ananda berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini saya ingin mengambil absen Ananda terlebih dahulu. Delia, apakah ada hadir? Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Devi. Hadir, Pak. Isania. Hadir, Pak. Jerivel. Hadir, Pak. Baik, karena sudah hadir semua di sini, Bapak sangat bahagia sekali bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran fisika. Dan di sini saya ingin menanyakan kepada Ananda semua, apakah masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu kita? Saya, Pak. Silakan Devi. Minggu lalu kita mempelajari tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah, Pak. Nah, benar sekali Devi. Masih ingat nggak apa itu hakikat fisika dan prosedur ilmiah? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Silahkan, Sania. Hakikat fisika adalah ilmu yang mempelajari mengenai gejala-gejala fisika. Dan prosedur ilmiah adalah suatu metode ilmiah yang digunakan dalam fisika. Sania. Seperti Sania tadi, Bapak ulas sedikit. Kemarin kita belajar tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah, di mana hakikatnya ilmu fisika merupakan sebuah kumpulan pengetahuan atau jalan berpikir dan cara untuk penyelidikan. Nah, tidak hanya itu saja, mempelajari fisika mempunyai banyak manfaat. Kenapa Bapak sampaikan banyak? Karena di situ dapat memudahkan manusia dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Melalui fisika dapat menyingkap rahasia alam, berperan besar dalam penemuan-penemuan teknologi, melatih kita untuk berpikir logis dan sistematis, serta masih banyak lain contohnya gitu. Nah, begitupun dengan prosedur ilmiah tidak terlepas dari fisika.
terdiri atas observasi awal, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, merancang dan melakukan eksperimen, membuat kesimpulan dan publikasi. Jadi semua itu adalah suatu hal yang saling berkesinambungan dan tidak terlepas dari peranan fisika. Jadi bisa dipahami ya Anda sekalian terkait materi minggu lalu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baiklah. Untuk hari ini kita masuk pada bab selanjutnya. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas apa? Ada, Pak. Membahas tentang besaran dan pengukuran fisika, Pak. Nah, benar sekali. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang besaran dan pengukuran fisika. Diharapkan Ananda sekalian, sebelum Bapak menjelaskan ke materi ini, Ananda akan memahaminya dan Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan kita mempelajari materi ini. Di mana tujuannya ialah agar dapat memahami dan mengetahui mengenai besaran satuan dan dimensi, mengetahui konsep dari pengukuran beserta alat ukurnya, dan mengolah data atau soal yang berkaitan tentang besaran dan pengukuran disertai dengan penggunaan angka penting dan notasi ilmiah. Baiklah Nanda semua, kita masuk kepada materi kita ya, yaitu dimensi besaran. Baiklah, mungkin Ibu akan menampilkan sebuah PPT dulu ya, Nanda. Mungkin jaringan Ibu agak sedikit bermasalah, jadi mohon bersabar Ananda sekalian. Oke, sembari menunggu PPT Ibu muncul ya Ananda. Oke, baik. Nah, Ananda bisa lihat sekalian PPT yang Ibu tampilkan. Apakah sudah terlihat Ananda semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Ananda, semua benda yang ada di sekitar kita itu pasti dapat diukur. Nah, contohnya ada pada benda yang ada di PPT Ibu. Apakah kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, baik. Nah, Ananda pasti tidak asing lagi bukan dengan dua benda ini? Benar apa tidak? Benar, Bu. Benar, Nah, Bu. jadi sebelum Ibu masuk ke materi ya, Ibu mau bertanya dulu, gambar di samping ini apa saja sih yang dapat diukur? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Panjang, Bu. Jennifer. Oke, panjang. Ada lagi Ananda? Saya, Bu. Iya, Isania. Massa dan diameter, Bu. Iya, benar sekali. Semua yang Ananda sebutkan itu benar ya, dapat diukur dari benda di PPT Ibu. Nah, semua benda yang dapat kita ukur itu seperti panjang, massa, dan lain-lain yang telah Ananda sebutkan tadi. Nah, semua benda itu disebut dengan besaran. Anda di SMP sudah mempelajari mengenai besaran, kan? Sudah, Jadi, Bu. apakah Ananda masih ingat apa sih itu besaran? Ada yang masih ingat, Ananda? Halo, Ada, Bu. Ananda? Nah, iya, apa itu, Delia? Ada, Bu. Iya, Delia. Ya, besaran itu adalah suatu benda yang diukur dan dia terdapat ada dua, Bu, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, iya benar sekali Delia. Besaran itu ada dua ya, Ananda sekalian. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Oke, kita masuk kepada materi besaran, di mana besaran di dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Sementara itu, satuan digunakan sebagai pembanding dan pengukuran. Dalam satuan dikenal yang namanya satuan internasional atau SI, yaitu satuan yang distandarisasi dan diakui penggunaannya secara internasional. Nah, untuk besar sendiri itu terdiri dari dua, seperti yang disebutkan Delia tadi, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Nah, di mana besaran pokok ini adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain
yang bersifat bebas atau tidak tergantung pada besaran lainnya. Nah, untuk besaran pokok sendiri itu ada 7. Ananda masih ingat apa yang 7? Ada yang masih ingat? Si Bu. Nah, apa Deo? Panjang, masa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat, Bu. Ya, benar sekali ya. Karena sudah terlihat di PPT Ibu ya, Deo ya? Iya, Bu. Ya, besaran pokok itu ada panjang, ada massa, ada waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Di mana mungkin Ananda semua sudah tahu ya apa saja satuannya. Panjang satuannya meter, dilambangkan dengan M, begitupun dengan massa, dengan satuan kilogram, dengan lambangnya kg ya. Waktu sekon, arus listrik ampere, suhu Kelvin, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat itu mol. Nah, kita masuk kepada besaran turunan. Besaran turunan sendiri adalah besaran yang disusun dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan. Contohnya di sini yaitu ada luas. Luas diperoleh dengan mengalihkan panjang dan lebar. Panjang dan lebar satuan pokoknya yaitu meter. Jadi satuan turunan luas adalah luas sama dengan panjang dikali lebar atau M dikali M sama dengan meter M kuadrat. Nah, bisa Anda lihat sendiri ya di PPT Ibu. Oke, kita lanjut. Mohon maaf Ananda, sinyal Ibu agak terkendala ya. Kita masuk kepada dimensi. Nah, oke Ananda semua, kita lanjut. Dimensi adalah bentuk mohon maaf Ananda, Ibu terputus-putus ya. Oke, kita masuk kepada dimensi. Dimensi adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran-besaran pokok, di mana cara penulisannya dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurung. Tanda kurung persegi Ananda. Nah, coba Ananda perhatikan Ibu. Apakah sudah terlihat Ananda? Sudah, Bu. Oke, baik. Coba Anda perhatikan dimensi pada PPT Ibu. Pada besaran pokok, panjang dengan satuan meter, dimensinya itu L. Di mana kita kasih kurung persegi, Anda. Nah, begitupun dengan massa, dengan dimensi M, waktu dimensinya yaitu T, kuat arus dimensinya yaitu I, suhu θ, intensitas cahaya yaitu J. Nah, jumlah zat juga dimensinya adalah N. Begitu juga dengan turunan. Untuk turunan luas, dimensinya yaitu L kuadrat. Volume, kecepatan, percepatan, bisa Anda lihat sendiri dengan dimensi L kubik, LT-1, dan percepatan dengan dimensi LT-2. Nah, mungkin kita masuk kepada contoh cara kerjanya saja, Ananda. Cara penyelesaian dari dimensi ini yaitu dengan cara misalnya Ananda menentukan dimensi gaya. Maka Ananda mengetahui bahwa gaya itu sama dengan massa dikali percepatan, di mana massa yaitu kilogram dan kecepatan sendiri yaitu meter per sekon. Nah, jika Anda ingin mencari dimensinya, maka Anda lihat tabel tadi, dan Anda harus hafal ya mengenai dimensi dari masing-masing besaran tersebut, di mana F sama dengan untuk massa sendiri dimensinya yaitu M, dan untuk percepatan dimensinya L per T kuadrat. Nah, Anda kalikan saja. Jadi didapatkan bahwa F sama dengan M dikali L dikali T min 2. Paham Anda sampai di situ?
Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Ananda sekalian, apakah Ananda pernah mendengar istilah satu jengkal? Baik, mungkin Ananda sampai di situ materi dari Ibu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Ibu harap semuanya mengerti ya kalau tidak ada yang bertanya. Ya, Bu. Alhamdulillah mengerti, Bu. Alhamdulillah, oke. Oke, baiklah anak-anak Ibu semua. Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengukuran. Baik, apakah PPT Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baiklah sebelum kita masuk pada pembahasan, nah Ibu mau tanya dulu, adakah di antara anak-anak Ibu yang mengenal apa itu istilah satu jengkal, satu hasta, atau satu kaki? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Sania, apa itu? Yaitu cara untuk mengukur benda, Bu. Ya, betul sekali. Nah, istilah itu adalah suatu cara yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk mengukur suatu benda atau besaran. Namun, kalau kita perhatikan saat ini, apakah efektif tidak cara itu dilakukan? Tidak, Bu. Ya, pasti ya, karena kita tahu bahwa ukuran jengkal, ukuran kaki, ya, setiap individu itu pasti akan berbeda-beda. Nah, nanti itu akan berpengaruh pada hasil pengukurannya dan tidak akurat, ya. Nah, dengan itulah para ilmuwan fisika membuat suatu alat ukur yang mengukur suatu benda atau besaran dengan tingkat ketelitian atau keakuratan yang jauh lebih tinggi. Nah, sebelum kita masuk pada membahas tentang pengukuran ataupun alat ukur dan besaran ini, tentu kita akan membahas mengenai pengukuran ya. Nah, anak-anak Ibu ada yang tahu enggak apa itu pengukuran? Tahu, Bu, kegiatan untuk memperoleh nilai benda yang diukur. Iya, betul sekali. Ada opsi lain? Bu, kegiatan untuk mengukur benda, Bu. Ya, bagus. Semuanya sudah paham ya. Jadi pengukuran itu adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Nah, di sini pada PPT Ibu ada rumusan untuk menentukan hasil pengukuran. Ya, di sini ada lambangnya X, X0, dan delta X. Nah, beserta penjelasan atau keterangan yang di bawah bisa anak-anak lihat ya. Anda semua lihat. X itu adalah hasil pengukuran, kemudian X0 itu adalah hasil pengukuran yang terbaca pada alat, dan juga delta X itu adalah ketidakpastian dalam pengukuran. Ya, yang mana rumus delta X itu adalah setengah dari skala terkecil alat-alat ukur. Baik, kita lanjutkan. Nah, apakah sudah terlihat pada gambar pada PPT Ibu? Ada 4 jenis alat ukur. Sudah, Bu. Nah, iya, pasti Ananda tidak asing lagi ya dengan 4 jenis alat ukur ini, ya, mulai dari mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan neraca Auhaus ya. Pasti sudah belajar juga ya. Nah, yang Ibu tanyakan ini, yang Ibu tanyakan, ada enggak yang masih ingat atau tahu di mana letak skala Nonius dan skala utama dari jangka sorong? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Iya, Devi, silakan. Kalau untuk skala utamanya itu terletak di bawahnya itu, Bu. Dan untuk skala Noniusnya di atas, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya, Devi ya. Nah, itulah fenomena ya yang terjadi saat ini. Banyak sekali siswa-siswa yang saat ini masih salah konsep ya, atau miskonsepsi mengenai tata baca atau tata letak dari alat ukur ya, terutama dalam jangka sorong ataupun mikrometer sekrup. Nah, karena kalau misalnya kita salah dalam pembacaannya, salah dalam mengukurnya, itu pasti akan salah dalam hasilnya. Nah, yang sebenarnya itu adalah yang jangka sorong ya. Nah, ini sesuai dengan gambar,
skala utamanya itu terletak di atas dan skala noniusnya terletak di bawah ya Devi ya, bukan di atas ya skala noniusnya. Baik, Bu. Baik, kita sama-sama belajar di sini ya. Nah, skala utamanya itu dia terletak di atas yang mana dia itu kita baca sebelum 0 di skala noniusnya. Nah, Ibu bisa lihat kursor dari Ibu? Ya, sedangkan skala nonius ini dia itu kita baca dia itu berada di bawah dan dibacanya itu apabila garisnya itu berdempet dengan skala utamanya yang nanti kita akan bahas secara rinci ya pada slide berikutnya. Baik, kita masuk pada jenis-jenis alatnya. Yang pertama itu ada namanya jenis alat ukur panjang ya. Jenis alat ukur panjang itu adalah satu kegiatan mengukur besaran untuk mengukur panjang dari benda itu. Nah, beberapa jenis-jenis alat ukur panjang itu, yang pertama ada mistar, dapat Anda lihat ya pada PT-nya, ini gambar mistar atau sering disebut dengan roll ya, Anda semua. Nah, mistar ini, dia memiliki skala terkecilnya 1 mm atau 0,01 cm, dan ketidakpastiannya adalah 0,5 mm atau 0,05 cm. Nah, pada mistar ini, untuk cara pengukurannya atau cara pembacaan alatnya itu adalah X0 sama dengan X2 per X1, artinya panjang akhir dikurang panjang awal. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Anda bisa lihat pada contoh di samping. Ya, ini kita mengukur satu benda, yang mana kita lihat dulu, dalam mengukur mistar ini kita harus benar-benar teliti ya. Jadi kita harus tahu dulu di mana letak panjang akhirnya, di mana letak panjang awalnya. Nah, yang pertama kita teliti dulu panjang akhirnya di mana. Yang di sini ada di 3,1 ya, Nanda semua? Iya, Bu. Ya, 3,1 dan panjang awalnya kita lihat di awal. Nah, di sini 0,3 ya. Nah, jadi masukkan aja ke rumusnya, yaitu X0 sama dengan 3,1 dikurang 0,3, yang hasilnya 2,8. Lalu hasil pengukurannya ya sesuai yang telah Ibu jelaskan di awal tadi, berarti X0 plus minus delta X, yaitu hasil dari X0-nya, hasil bacaan alatnya 2,8 plus minus dari ketidakpastiannya ya, ketidakpastiannya 0,05 cm. Nah, langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Apakah sudah paham semuanya tentang mistar? Sudah, Bu. Sudah, Baik. Bu. Kita lanjutkan pada jenis alat yang kedua, yaitu jangka sorong ya. Jangka sorong ini dapat Anda lihat semua ya pada gambar, di mana jangka sorong ini dia memiliki dua skala, yaitu skala utama dan juga skala nonius ya, yang telah Ibu tanyakan tadi ya di awal pembahasan tadi. Nah, di sini dia ada skala utama dan skala nonius. Skala terkecil dari jangka sorong itu adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Dan biasanya jangka sorong ini yang dipakai adalah cm. Kemudian ketidakpastiannya adalah 0,05 mm atau 0,005 cm. Nah, cara membaca alatnya itu adalah skala utama ditambah skala noniusnya. Untuk lebih jelasnya lagi, Ananda bisa lihat ya pada contoh di sampingnya. Nah, biasanya pada soal-soal seperti ini nih keluar gambarannya ya, agar lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, kita cari dulu hasil bacaan alatnya. Hasil bacaan alatnya itu sesuai dengan skala utama ditambah skala nonius. Nah, skala utama jangan lupa ya di atas, skala nonius di bawah. Nah, skala utama cara membacanya itu dia garisnya itu sebelum 0 pada skala nonius ya. Apakah Ibu menerangkan terlalu cepat, Ananda? Tidak, Bu. Oke. Jadi, nah di sini kan sebelum 0-nya itu garisnya 0,3 ya, 0,3. Kemudian skala noniusnya, ingat, skala nonius itu garis yang berdempet dengan skala utamanya. Ya, yang berdempet ini adalah 3. Nah, skala nonius itu rumusnya adalah garis yang dibaca dikali dengan 0,01 atau skalanya. Ya, setelah kita kali dapat hasilnya 0,03. Yang mana hasil bacaan alatnya adalah 0,33 cm. Lalu kita masukkan pada hasil pengukurannya, yaitu X0 plus minus delta X, yaitu hasil bacaan alatnya 0,33 plus minus 0,005 cm. Apakah Anda semua sudah paham?
Paham, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan pada jenis alat ukur panjang yang ketiga, yaitu mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini kayak gini gambarannya, atau lebih sederhananya bisa Anda lihat ya pada contoh yang di samping, seperti ini. Nah, skala mikrometer sekrup sama dengan jangka sorong, dia juga memiliki dua skala, yaitu skala utama dan juga skala noniusnya. Nah, skala utama pada mikrometer sekrup itu terletak di sebelah kiri atau sebelum perbatasan dengan skala noniusnya. Atau kalau di alat itu, sebelum kita memutar-mutar alat itu ada garis panjang ini, bagian ini, nah itu adalah skala utamanya. Lalu untuk skala noniusnya ini berada di bagian pemutaran dari mikrometer sekrup itu ya. Nah, skala terkecil dari mikrometer sekrup itu adalah 0,01 mm dan ketidakpastiannya adalah 0,005 mm. Nah, kalau mikrometer sekrup dia bacaannya lebih ke milimeter ya, atau satuannya. Kemudian untuk skala bacanya sama saja dengan jangka sorong, yaitu skala utama ditambah skala noniusnya. Ya, kita lihat pada contoh yang di samping. Nah, di sini ada contohnya itu pada gambarnya yang lebih sederhana. Kita cari dulu hasil bacaan alatnya ya, X0-nya, yaitu skala utama tambah skala nonius. Ya, rumusnya sama seperti jangka sorong. Nah, kita lihat dulu di skala utama. Skala utama ini pada jangka sorong artinya adalah skala terpanjang yang masih dapat terbaca pada alat. Ya. Yang terbaca pada alat, berarti di sini ada 3, berarti angka 3. Nah, di sini ada garis kecil, artinya ada tengah. Ya, kalau masih ada berarti kita baca ya, berarti 3,5 mm. Kemudian skala nonius di bagian sebelah kanan, perbatasan dengan skala utama, yang mana kita bacanya itu dia harus berdempet dengan skala utamanya. Yang skala utamanya berarti kalau berdempet 37 ya di sini. Nah, berarti kita kalikan dengan skala terkecilnya 0,01, berarti 0,37. Lalu hasil bacaannya adalah 3,87. Lalu kita masuk pada hasil pengukurannya. Nah, hasil pengukurannya berarti 3,87 plus minus 0,005. Sudah paham sampai di sini Anda semua? Sudah paham tentang mikrometer sekrup? Paham, Bu. Baik. Ya, kita lanjutkan lagi pada alat berikutnya. Oke, maaf ya Anda semua jaringan Ibu. Kita keluarkan dulu bentar. Nah, apakah sudah terlihat jaringan PPT Ibu? Anda semua? Sudah, Bu. Baik. Nah, untuk yang terakhir kita masuk pada jenis alat ukurnya yang keempat yaitu neraca ya. Nah, neraca ini merupakan jenis alat ukur yang berfungsi untuk mengukur suatu besaran yang fungsinya mengukur massa ya, massa dari suatu besaran atau benda. Yang mana satuannya itu adalah dalam SI yaitu kilogram. Nah, neraca yang biasa kita gunakan atau ada di labor sekolah itu adalah neraca Ohaus ya, neraca Ohaus 3 yang mana Anda lihat ya pada gambarnya. Nah, di sini dia ada 3 lengan, yaitu lengan belakang, lengan tengah, lengan depan. Ya, untuk lebih jelas Anda bisa lihat pada contoh di samping ya. Lengan belakangnya itu ada di bagian atasnya, kemudian lengan tengah dan juga diikuti lengan depan. Nah, bagaimana cara untuk mengukurnya? Nah, cara untuk mengukur neraca Ohaus ini kita tinggal menjumlahkannya saja setiap lengan itu. Jumlahkan lengan belakang, tambah lengan tengah, tambah lengan depan ya. Seperti contoh di sini, Anda bisa lihat. Nah, di sini pada lengan belakangnya itu adalah 400. Kemudian lengan tengahnya ada 70, dan lengan depannya adalah 10 gram. Jadi hasil pengukurnya adalah dijumlahkan semuanya, sehingga hasilnya adalah 479,4 gram. Baiklah, Anda semua. Apakah paham mengenai neraca
jenis alat yang telah Ibu jelaskan tadi? Paham, Bu. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Jerivel. Terima kasih, Bu. Pertanyaan saya, apakah kita bisa melakukan pengukuran panjang menggunakan jangka sorong, Bu? Makasih, Bu. Iya, terima kasih ya Jerivel ya, pertanyaan bagus dari Jerivel. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan barusan, itu alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang itu tadi ada 3 jenis ya, mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Nah, tentulah jangka sorong ini bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Namun, untuk jangka sorong ini dia hanya bisa mengukur benda yang pendek karena batas ukur yang dimiliki oleh jangka sorong itu hanya berkisar kira-kira 15 cm. Jadi jawaban untuk dari Vel, bagaimana apakah kita bisa melakukan pengukuran panjang? Bisa dengan jangka sorong ya. Namun dia memiliki rentangan yang skala tertentu, itu rata-rata 15 cm untuk bendanya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Adakah lagi yang ingin bertanya atau yang paham? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Paham, Bu. Baiklah, terima kasih Ananda. Oke, baiklah Anda semuanya. Kita akan melanjutkan materi yaitu tentang angka penting. Nah, angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, di mana angka penting itu ada angka pasti dan angka taksiran. Nah, angka pasti itu adalah angka hasil pengukuran yang tertera pada skala alat ukur. Nah, sedangkan angka taksiran itu adalah angka hasil pengukuran yang diperoleh dari memperkirakan atau menafsir nilai karena posisi pengukurannya itu tidak tepat pada skala alat ukur. Penulisan pada angka penting itu menunjukkan ketelitian suatu hasil pengukuran. Nah, sebelum kita melanjutkan, pada saat SMP itu Anda semua pasti sudah pernah belajar tentang angka penting. Ada yang masih ingat tentang angka penting aturannya? Lupa, Bu. Baiklah, akan Ibu jelaskan kembali. Nah, pada angka penting itu memiliki 4 aturan. Yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Jadi, sebuah angka yang bukan 0 itu merupakan angka penting. Contohnya, 2,75. Itu tuh memiliki 3 angka penting. Kalau 1,254 ada berapa angka pentingnya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Coba dilihat, silakan. Ada 4 angka penting, Bu. Nah, benar. Nah, yang kedua aturannya yaitu semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Jadi angka 0-nya itu terletak di tengah-tengah. Nah, contohnya 4,01. Itu ada 3 angka penting. Yang ketiga itu angka 0 yang terletak di sebelah kanan, angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 3.000. Nah, itu memiliki 4 angka penting. Kalau 2.500 ada berapa angka penting? Ada yang bisa jawab? Apakah suara Ibu terputus-putus, Ananda? Tidak, Bu. Izin menjawab, Bu. Nah, silakan dilihat. Iya, yang 2.500 itu berarti ada 4 angka penting, Bu. Nah, benar. Nah, yang terakhir ada angka 0 yang terletak di sebelah kiri, angka bukan 0, baik di kiri maupun di kanan koma, itu bukan termasuk angka penting. Contohnya, 0,1, dia itu cuma memiliki 1 angka penting. Terus 0,02 juga 1 angka penting. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan tentang aturan angka penting? Tidak, Bu. Baiklah, kita akan melanjutkan yaitu tentang materi pengoperasian angka penting. Di mana itu ada 2. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan.
dan yang kedua ada perkalian dan pembagian. Kita akan membahas yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan. Di mana pengoperasian, penjumlahan dan pengurangan ini tidak ada aturan khusus, hanya saja pembulatan untuk bilangan desimal mengikuti angka taksiran paling sedikit di hasil akhirnya. Contohnya itu seperti pada slide PPT Ibu, yaitu 1,23 ditambah 6,5, di mana hasilnya itu 7,73. Dengan aturan angka penting, hasilnya itu menjadi 7,7 karena adanya pembulatan. Jadi angka pentingnya itu ada 2. Selanjutnya yaitu tentang perkalian dan pembagian. Nah, di sini ada aturan, yaitu hasil perkalian antara dua bilangan itu hasilnya angka penting yang diambil itu adalah angka penting yang paling sedikit. Contohnya, yaitu 2,1 dapat kita lihat memiliki 2 angka penting. Dikali dengan 2,25 memiliki 3 angka penting, jadi hasilnya itu 4,725. Nah, di sini dengan aturan tadi, jadi hasil yang sebenarnya itu menurut angka penting yaitu 4,7. Kenapa? Karena dia memiliki angka penting yang paling sedikit yaitu 2. Apakah Ananda ada yang ingin ditanyakan tentang pengoperasian angka penting ini? Tidak, Bu. Baiklah. Selanjutnya itu Anda semua pasti tidak asing lagi dengan angka yang seperti ribuan, ratusan, bahkan ratusan ribu. Nah, di dalam fisika, besaran-besaran hasil pengukuran tidak hanya berupa puluhan, ribuan, atau ratusan ribu, tetapi juga skala makro dan mikro. Contohnya saja seperti massa bumi dan massa elektron. Nah, oleh karena itu dibentuklah suatu notasi yang disebut dengan notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah itu menyederhanakan bilangan yang sangat kecil atau bahkan sangat besar untuk menjadi satu tempat satuan. Nah, di mana rumus umumnya itu yang kita gunakan A dikali 10 pangkat N. Nah, untuk lebih jelasnya itu kita dapat melihat contoh pada A itu 0,00000, sangat banyak sekali ya nolnya, 257. Nah, untuk menyederhanakannya itu dapat kita gunakan dengan notasi ilmiah, yaitu menjadi 2,57 dikali 10 pangkat min 8. Kenapa min 8? Karena komanya itu berjalan ke arah kanan. Nah, kalau kita lihat contoh yang kedua, yaitu 965.300. Nah, dapat disederhanakan menjadi 9,653 dikali 10 pangkat 5. Nah, di sini tidak minus karena komanya itu berjalan ke arah kiri. Seperti itu juga pada contoh yang ketiga, yaitu hasilnya 5,1 kali 10 pangkat 8. Nah, Ananda semua, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang dipaparkan? Tidak, Bu. Oke, karena Ananda semua sudah paham, maka selesailah materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberi 2 soal latihan untuk menguji pemahaman Ananda tentang hari ini. Silakan Ananda lihat soalnya, lalu dikerjakan di buku latihan masing-masing. Bisa ya? Bisa, Bu. Baiklah, Ananda, silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa mengerjakannya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baiklah anak-anak, waktu pengajarannya sudah habis.
Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Baiklah, karena waktu masih ada, kita bahas soalnya bersama-sama ya. Oke, soal nomor 1. Siapa yang bisa menyelesaikan soal nomor 1? Saya, Bu. Ya, silakan Devi. Nah, kalau Devi dapatnya A, Bu, yaitu 176. Jadi, caranya itu, ya kan volume balok ya, Bu. Kita cari volume balok. Jadi, V sama dengan T dikali P dikali L. Nah, tinggi baloknya itu kita cari dulu skala utama dan skala Noniusnya. Tadi Ibu menjelaskan skala utama ditambah dengan skala Nonius. Nah, skala utamanya itu 4,20 ditambah dengan skala Noniusnya 9. Jadi dikali dulu dengan 0,01. Jadi hasilnya 4,20 ditambah 0,09 sama dengan 4,29. Nah, untuk panjang baloknya, Devi juga cari yang kayak tadi, Bu, skala utama ditambah skala Nonius, hasilnya yaitu 5,66 cm. Kalau lebar baloknya yaitu 7,26 cm, volume baloknya Devi dapatin dengan rumus T dikali P dikali L itu 176,28 panjang, Bu. Jadi karena perkalian besaran fisika kata Ibu tadi mengikuti angka penting yang paling sedikit, jadi yang paling yang paling sedikit 3 angka penting 107, Bu. Gimana, Bu? Oke, terima kasih Devi. Mari kita beri A+ dulu buat Devi. Buat Ananda semua, apakah ada jawabannya yang berbeda dari saudari Devi? Tidak, Bu. Oke, tidak ada. Jawaban Devi itu benar sekali. Apakah Ananda semua sudah mengerti dari penjelasan Devi? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Siapa yang mau menyelesaikan soal nomor 2? Silakan. Saya, Bu. Oke, Sania. Silakan, Sania. Nah, pada soal nomor 2 itu diketahui panjang besinya itu, diameter besinya itu 18 mm. Nah, yang ditanya berapa sisa yang harus dikurangi siswa bila hasil skala pengukuran besar sorong terakhir terbaca. Nah, tadi diketahui skala utamanya itu 19 mm. Kemudian skala Noniusnya itu 0,16 mm. Jadi dapat dibaca yaitu 19,16 mm. Kemudian dikurangi dengan 18 mm. Didapatlah hasilnya yaitu 1,16 mm. Yaitu pada A, Bu. Oke, terima kasih Sania. Apakah ada jawaban yang berbeda dari Sania? Tidak, Bu. Sama, Bu. Tidak, Bu. Sama, Bu. Oke, jawaban Sania tadi benar sekali ya. Apakah semua mengerti atas penjelasan dari Sania? Sudah, Bu. Baiklah, itulah materi kita hari ini. Ibu tanya sekali lagi. Adakah anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada yang bertanya untuk minggu besok, silakan Ananda Ibu pahami dan pelajari karena minggu besok kita akan memasuki materi baru yaitu vektor. Baiklah, karena semuanya sudah paham, Ibu harap semua ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berkah buat kita semua. Amin. Amin. Baik, anak-anak semua, jangan lupa untuk stay healthy, dan lupa untuk
protokol kesehatan. Semoga kita dapat bertemu secara offline. Berhubung waktu pembelajaran Ibu telah habis, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu tutup ya anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, sekianlah penyampaian demonstrasi cara menjadi seorang guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 minta maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu dalam pengucapan, penyampaian materi, ataupun dalam teknisinya. Baiklah, sekian dulu dari kelompok kami. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.